Di kepemimpinan sebelumnya kita ingat, beragam regulasi-regulasi yang sangat-sangat inward looking dan fokus pada memperkuat ekonomi domestik mereka, such as protectionism dan lain-lain yang tentunya akan menaikkan level harga mereka ya Pak ya, level mereka di internally dan lain-lain. Nah ini kan tentunya jika inflasi diekspektasikan masih akan tinggi, harga masih akan tinggi, ada kemungkinan sekali suku bunga tuh akan diturunkannya lebih lama atau perlahan-lahan. Jadi penurunan suku bunga yang kemarin terjadi beberapa hari lalu Pak di 25 basis point itu apakah expected ataukah memang gerak dari The Federal Reserve yang sepertinya tidak menghiraukan bentuk-bentuk proteksionisme yang akan kelak nanti dijalankan oleh Donald Trump? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana arah kebijakan The Fed, sebenarnya clear ya. Target The Fed itu masih sama ya, sampai kemudian nanti di bulan Desember akan keluar lagi guidance berikutnya. Apa yang kemudian guidance yang dikeluarkan oleh The Fed? Pertama adalah bahwa arah inflasi itu akan mendekati 2%. Itu targetnya di tahun 2024 ini dan juga tahun 2025. Kemudian refleksi dari arah inflasi yang relatif melandai itu kemudian terefleksi bagaimana arah suku bunga juga yang akan diturunkan. Kalau Mbak Safina lihat ya di guidance mereka itu jelas bahwa akan ada pemangkasan 50 basis lagi di bulan November dan di bulan Desember. Ya. Di tahun 2025 kemudian ada ekspektasi di guidance-nya itu kemudian ada pemangkasan sekitar 100 basis. Ya jelas dari 4,5% kemudian ke 3,5%. Di tahun 2026 akan ada lagi pemangkasan dari 3,5% ke 3%. Ya, sehingga kalau kita lihat mid dan long term dari Fed Fund Rate itu akan berada di 3%-an. Nah, terpilihnya Donald Trump tentu saja menimbulkan noise dan ekspektasi tadi. Bahwa dengan kebijakan yang sebenarnya bukan baru, bahwa kebijakannya itu sudah pernah kita temui di periode pertama kepemimpinan Presiden Donald Trump, yaitu akan menimbulkan ekspektasi inflasi domestik yang meningkat, dan juga pelebaran budget defisit Amerika Serikat, itu yang kemudian ya diekspektasikan oleh market bahwa kemudian pemangkasan suku bunga acuan The Fed itu tidak akan seagresif dari target ataupun dari ekspektasi market. Ini yang terefleksi kalau kita lihat di jangka pendek ya di bulan Desember nanti itu terefleksi kepada probability ekspektasi Fed Fund Rate itu dipangkas sebesar 25 basis. Jadi dari yang tadinya sekitar 80% itu turun di kisaran cuma 65%. 35% itu masih percaya bahwa kemudian The Fed itu akan menahan suku bunga acuannya di level yang saat ini. Nah ini yang kemudian ya merupakan dinamika atau sumber dari fluktuasi yang kita temui akhir-akhir ini Mbak. Begitu. Oke baik. Di satu sisi saya juga ingin menanyakan kepada Anda, seberapa besar sebenarnya kita perlu antisipasi efek bergandanya saat ada risiko proteksionisme yang terjadi di Amerika Serikat dan juga secara eksternal ada perang dagang yang mungkin akan berlanjut antara Amerika Serikat dan China dan di satu sisi kita juga sebagai negara bebas aktif kemarin menghadiri BRICS dan ada kemungkinan kecenderungan untuk bermitra dengan BRICS. Bagaimana Anda melihat seluruh dinamika ini berpengaruh terhadap ekonomi kita, Pak Andri? Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah bahwa apa yang secara sudah jelas ya akan dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Tentu saja yang pertama adalah trade protectionism, terutama kepada China. Ya, jadi akan ada ekspektasi kemudian kenaikan tarif ya dari ekspor China ke Amerika Serikat. Dan apa implikasinya ketika trade protectionism dan kemudian inward looking policies itu besar, terutama untuk China sendiri. Yang pertama adalah implikasinya buat kita, itu adalah kepada perlambatan ekonomi China dan mengakibatkan penurunan harga dari komoditas. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, salah satu dari atau yang paling dominan dari neraca perdagangan kita selama ini ya surplusnya datang dari commodity related sector. Ya. Jadi kalau harga komoditas turun, ya volumenya turun, itu juga akan menimbulkan pressure kepada surplus neraca perdagangan kita ke depan. Yang kedua adalah tentu saja tadi yang kita sudah bahas kebijakan yang menimbulkan efek inflator terhadap domestik ekonominya sendiri. Yang kemudian menimbulkan ekspektasi bahwa kemungkinan The Fed ya itu tidak
kemudian seagresif yang diperkirakan oleh market. Tentu saja ekspektasinya adalah kepada penguatan US dollars tadi. Nah, dari sini kita lihat bahwa akan ada mitigasi resiko ke depannya yang perlu kita mitigasi juga, ya, itu resiko dari penguatan US dollars, ya, kemudian juga volatilitas dari sisi financial market, ya, ini yang perlu kita antisipasi yang ke depannya. Yang kedua adalah dari penurunan dari neraca perdagangan ke depannya. Nah, kemudian yang kedua bahwa Indonesia kemudian bekerja sama Ya, sebagai wujud dari politik luar negeri bebas aktif dengan BRICS, dengan berbagai negara. Saya rasa ini adalah upaya yang sangat baik untuk memperluas pasar ekspor kita, Mbak. Jadi bukan hanya terpaku hmm, kepada Amerika Serikat dan China, tapi ya, kita juga memperluas, ya, opportunity market kita kepada negara-negara BRICS yang di mana nanti bukan hanya negara BRICS yang original yang join, misalnya ada negara-negara dari Middle East juga yang join dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan, ya, potensi-potensi market yang turunan dari negara-negara mainstream yang selama ini menjadi mitra dagang kita. Saya rasa ini adalah strategi yang sangat bagus, ya, buat dari pemerintah untuk mendorong supaya ekspor kita itu kemudian lebih ekspansif, ya, ke depannya ke berbagai negara, sehingga faktor konsentrasi hanya ke 2-3 negara itu bisa kemudian kita kurangi ke depannya gitu, oke, Mbak. baik. Pak Asmo, kita juga ingin bertanya mengenai ekspektasi Anda terhadap realisasi neraca perdagangan Republik Indonesia yang nanti akan rilis Kamis 15 November ini, Pak. Tapi sebagai data saja untuk Amerika Serikat, secara bilateral nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di kuartal 3 tahun ini mencapai 19,16 miliar dolar, nilai impor hanya di 7,13 miliar dolar dan menunjukkan surplus perdagangan yang cukup besar bagi Indonesia dari Amerika Serikat. Apa yang akan menjadi opportunity ke depannya dengan Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dari segi mitra perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat? Pak Asmo, silakan. Ya, jadi kalau dilihat dari posisi strategis Amerika Serikat, kita lihat saja dari bagaimana kontribusi selama ini, ya, dari Amerika Serikat dan juga China yang merupakan top 3 dari negara partner dagang Indonesia. Ya, Jadi China, Amerika Serikat, Jepang, ya, dan terutama negara-negara ASEAN juga. Jadi posisi Amerika Serikat itu tidak bisa kita nafikan, memiliki peranan yang sangat penting. Nah, apa kemudian peluang yang bisa kita ambil dari perang dagang yang mungkin akan berkecamuk kembali? Ya, adalah memanfaatkan celah yang ditinggalkan, ya, oleh eksportir dari China misalnya, yang bisa kita manfaatkan dan kemudian untuk tumbuh, kita dorong untuk ekspor ke Amerika Serikat. Bukan hanya langsung direct ke Amerika Serikat sebenarnya, yang perlu kita pikirkan juga adalah kemudian bagaimana kita men-tapping second grade dari ekspor tadi. Maksud saya, kalau kita selama ini melihat bahwa negara-negara yang mengekspor ke Amerika Serikat dan mendapatkan surplus yang cukup besar dari neraca perdagangan mereka adalah Korea Selatan, terus kemudian Vietnam, ya, itu adalah negara-negara yang, dan termasuk juga Taiwan. Itu kemudian kita bisa juga manfaatkan bagaimana supply chain dari ketiga negara tersebut yang bisa kita sumbangkan. ya, Jadi kita mengekspor bukan cuma direct kepada Amerika Serikat, tapi juga kepada Vietnam, ya, kemudian value chain yang kita bisa masuki kepada Taiwan, kepada kemudian juga South Korea. Saya rasa dengan konsep value chain ini, ya, kita tidak perlu kemudian mengekspor yang barang finalnya, tapi kita bisa menjadi bagian dari ekspor dari 3 negara tersebut. Itu sebagai contoh saja.